Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ba'atha nabiyyana rahmatan lil anam. Wassalatu wassalamu ala sayyidil kiram wa ala alihi wa sahbihi zawil hidayati wal ikram. Amma ba'du. Tiada untayan kata-kata mutiara yang indah bersairkan pantun, yang indah sastra bahasanya. Guna menuliskan sebuah anak pena dan melantunkan kata-kata yang begitu berharga. Hanya ungkapan puji syukurlah yang pantas kita utarakan kehadirat Ilahi Rabbi yang telah menciptakan nuansa dan panorama alam yang begitu indah dan mempesona sebagaimana yang kita rasakan sampai saat ini. Sembari daripada itu, solawat bertangkaikan salam kita hadiahkan ke ruh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, putra Abdullah, buah hati Aminah, Habibullah. Beliau adalah seorang promotor yang tak pernah naik motor, seorang pemimpin yang tak pernah dipimpin, seorang tokoh yang tak pernah menokoh. Beliau berhasil membawa kita dari alam kegelapan hingga ke alam terang benderang, dari alam kebodohan hingga ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Maka wajar bin pantaslah kita bersolawat kepada beliau sebagai bukti cinta kita kepada Rasul. Ayo sama-sama kita bersolawat kepada beliau. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abadani wa shifaya wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Yang terhormat Bapak Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Padang Lawas, yang terhormat Al-Mukarram wal Muhtaram Ayahanda Ketua BSPPL Kabupaten Padang Lawas, yang terhormat Bapak Dewan Hakim yang arif lagi bijaksana, umumnya yang saya hormati, saudara dan saudari, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adapun tema yang akan saya bawakan pada kesempatan kali ini adalah jadilah manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Saudara dan saudariku yang saya cintai, pernahkah kita bertanya kepada diri sendiri, untuk apa kita hidup di dunia ini? Apakah hanya untuk sekedar lahir, tumbuh, bersekolah, bekerja, lalu meninggal? Tentu tidak, saudaraku. Hidup bukan sekedar rutinitas. Kita semua pasti ingin hidup kita bermakna. Kita ingin keberadaan kita di dunia ini berarti, bukan hanya untuk diri sendiri, tapi juga untuk orang lain.
sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Hadis riwayat Ahmad atau Tabrani Ad-Darqutni. Hadis ini dihasankan oleh Al-Albani dalam kitab Shahihul Jami nomor 3289. Saudara dan saudariku yang saya cintai, hadis ini kita dapat memahami bahwa standar terbaik manusia bukanlah banyaknya harta, bukan tingginya jabatan, luasnya kekuasaan, atau popularitas, melainkan kemuliaan sejati terletak pada seberapa besar manfaat yang bisa kita berikan kepada orang lain. Karena itu, ayo kita biasakan diri. Jika belum mampu membahagiakan orang lain, janganlah menyakiti. Jika belum mampu beramal soleh, janganlah memberi mudarat. Jika belum bisa mengingat kebaikan orang lain, lupakanlah keburukannya. Jika belum ikhlas sepenuhnya, jangan merasa bangga dengan pujiannya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 36. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana wa bizil qurba واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. Artinya, dan sembahlah Allah dan janganlah kamu menyekutukannya dengan sesuatu pun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat, tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sabil, dan hamba sahaya yang kamu miliki. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang sombong dan membanggakan diri. Saudara dan saudariku yang saya cintai, lalu bagaimana cara kita menjadi manusia yang bermanfaat? Apakah harus jadi orang kaya dulu? Apakah harus jadi pejabat dulu? Tentu tidak, saudaraku. Menjadi manusia yang bermanfaat bisa dimulai dari hal-hal kecil sesuai kemampuan kita masing-masing. Ada beberapa cara untuk menjadi manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Yang pertama, bermanfaat melalui ilmu. Jika kita memiliki ilmu, bagikanlah. Guru yang mengajari ilmu kepada muridnya adalah manusia yang luar biasa bermanfaat. Teman yang membantu temannya belajar adalah contoh sederhana, tapi memiliki arti yang besar. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ilmu yang bermanfaat akan menjadi amal jariah. Yang kedua, bermanfaat melalui tenaga dan waktu. Kita bisa membantu orang tua di rumah, membersihkan lingkungan, atau menjadi relawan di masyarakat. Hal-hal seperti ini tidak membutuhkan uang, hanya kepedulian dan kemauan. Yang ketiga, bermanfaat dengan sikap dan akhlak. Tersenyum kepada orang lain, menyapa dengan ramah, mendengar curhatan teman yang sedang sedih, semua itu adalah bentuk kebaikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
senyummu kepada saudaramu adalah sedekah. Kadang orang tidak butuh uang kita. Mereka hanya butuh dihargai, didengar, dan diperlakukan dengan baik. Teman-teman yang saya banggakan, ketika kita menjadi manusia yang bermanfaat, bukan hanya orang lain yang bahagia, kita pun akan merasakan kebahagiaan yang lebih dalam. Bahkan manfaat yang kita berikan akan menjadi investasi akhirat. Setiap bantuan, setiap ilmu yang kita sebarkan, setiap kebaikan kecil yang kita tanamkan akan kembali kepada kita, baik di dunia maupun di akhirat. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang berbunyi, "Wa man yassara 'ala mu'sirin, yassarallahu 'alaihi fid dunya wal akhirah." Barang siapa yang memudahkan orang dalam kesulitan, maka Allah akan memudahkan urusannya di dunia dan di akhirat. Hadis riwayat Muslim. Saudara dan saudariku sekalian, kita tidak perlu menunggu besar untuk bermanfaat. Kita bisa mulai dari sekarang, dari diri kita sendiri, dan dari hal-hal kecil. Ayo, kita ubah pola pikir. Bukan apa yang bisa saya dapat dari orang lain, tapi apa yang bisa saya berikan untuk orang lain. Jadilah seperti matahari yang tak pernah meminta imbalan, tapi sinarnya memberi kehidupan. Jadilah seperti air yang terus mengalir, memberi manfaat kemanapun ia pergi. Dan jadilah seperti tanah yang walaupun diinjak-injak tetap memberi kehidupan bagi tumbuhan yang tumbuh di atasnya. Adapun kesimpulan yang dapat kita petik dari pidato singkat ini adalah nilai kita bukanlah diukur dari seberapa tinggi kita berdiri, tapi dari seberapa banyak kebaikan yang kita tinggalkan. Berbagilah ilmu dan pengetahuan dengan orang lain untuk meningkatkan kesadaran dan kebijaksanaan. Jadilah pendengar yang baik dan empati terhadap orang lain. Berusahalah untuk meningkatkan kualitas diri sendiri agar dapat memberi manfaat yang lebih besar bagi orang lain. Semoga Allah menjadikan kita manusia yang bermanfaat. Luruskan niat, teruslah bermanfaat, seperti slogan Bapak Bupati Padang Lawas. Kita jadikan hidup ini sebagai ladang amal kebaikan sebelum datangnya kematian yang pasti. Orang yang keberadaannya dirindukan, bukan dilupakan. Yang kebaikannya tetap dikenang, meski jasad telah tiada. Ya Allah, jadikanlah kami manusia yang memberi manfaat sebanyak-banyaknya, dan jauhkanlah kami dari menjadi beban bagi orang lain. Amin, amin ya rabbal alamin. Hidup harus penuh semangat, meraih cita-cita dalam kehidupan. Jika hidup penuh manfaat, itulah jalan menuju kebahagiaan. Bila ada jarum yang patah, jangan disimpan dalam lemari. Bila ada kata-kata yang salah, jangan lapor sama Pak Polisi. Wabillahi taufiq wal hidayah, walau sedikit tapi susah dan payah. Assalam.